Presiden. Presiden ini asal-usulnya berasal dari bahasa Latin yang bernama praesiden, yang berarti pemimpin. Ini digunakan di negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Peran dan kekuasaan presiden yaitu pertama, memiliki kekuasaan eksekutif, yang kedua memimpin pemerintahan, dan kadang-kadang juga menjadi simbol negara. Perbedaannya di negara lain, di Amerika Serikat, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Jerman, presiden lebih simbolik, sementara Perdana Menteri, dia yang berkuasa. Cara memilih atau penunjukan presiden itu biasanya dipilih oleh rakyat langsung atau melalui sistem perwakilan. Contoh pemimpin terkenal yaitu seperti Joko Widodo, Prabowo, Joe Biden, Emmanuel Macron. Perdana Menteri. Perdana Menteri ini asal-usulnya berasal dari Inggris yang dijuluki sebagai Prime Minister, yang berarti pemimpin utama. Umumnya ini digunakan di negara dengan sistem parlementer. Peran dan kekuasaan Perdana Menteri ini yaitu memimpin kabinet dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Biasanya dia lebih dominan dalam sistem parlementer. Di negara-negara yang lain punya perbedaan terhadap Perdana Menterinya. Di Inggris, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif penuh. Di negara lain, seperti Jepang, Perdana Menteri juga memainkan peran penting dalam kebijakan. Cara memilih atau menunjuk Perdana Menteri itu biasanya dipilih oleh anggota parlemen dari partai yang menang. Contoh Perdana Menterinya yaitu seperti Rishi Sunak di Inggris atau Fumio Kishida di Jepang. Raja atau Ratu. Raja atau Ratu asal-usul gelarnya yaitu gelar monarki yang digunakan di banyak kerajaan Eropa dan beberapa negara Asia. Peran Raja atau Ratu ini biasanya bersifat simbolik seperti di Inggris atau memegang kekuasaan politik nyata seperti di Arab Saudi. Di tiap negara itu berbeda-beda. Contohnya di Inggris, Raja atau Ratu itu lebih simbolis, sedangkan di Arab Saudi, Raja memegang kekuasaan dengan penuh. Cara pemilihan atau penunjukan Raja atau Ratu ini biasanya diwariskan turun-temurun. Contoh pemimpin terkenalnya yaitu seperti Ratu Elizabeth di Inggris, Raja Salman di Arab Saudi, atau Raja Maha Vajiralongkorn di Thailand. Sultan. Sultan yaitu gelar yang digunakan di negara-negara Muslim, khususnya di wilayah Arab dan Asia Tenggara. Peran dan kekuasaannya Sultan ini biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar. Meskipun di beberapa negara, Sultan ini hanya menjadi simbolik saja. Sultan di tiap negara itu beda-beda. Contohnya kalau di Brunei, itu Sultan memiliki kekuasaan penuh. Sedangkan di Malaysia, Sultan hanya lebih bersifat simbolik. Cara memilih atau menunjuk Sultan itu biasanya diwariskan dalam keluarga kerajaan. Contoh pemimpin terkenal dari Sultan ini yaitu Sultan Hasan Al-Bolkiah di Brunei atau Sultan Haitham bin Tariq di Oman. Dukung terus channel ini supaya bisa makin berkembang. Jangan lupa donasi lewat Super Thanks yang ada di YouTube atau donasi via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Setiap donasi kalian sangat berarti untuk konten kami. Emir. Emir yaitu gelar untuk pemimpin negara atau penguasa wilayah di dunia Arab, terutama di negara-negara Teluk. Emir memiliki kekuasaan penuh meskipun di beberapa negara lebih menjadi simbolik. Emir di tiap negara itu beda-beda. Contohnya seperti di Qatar, Emir memiliki kekuasaan penuh. Tapi di Kuwait, Emir memiliki peran seremonial. Cara memilih Emir itu biasanya dipilih dalam keluarga kerajaan. Contoh Emir-Emir yang terkenal yaitu Emir Tamim bin Hamad Al-Thani asal Qatar dan Emir Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah di Kuwait. Kaisar. Kaisar ini asalnya dari nama Caesar, yang dimana gelar yang digunakan oleh pemimpin Romawi. Ini digunakan di negara-negara dengan sejarah kerajaan besar, terutama di Asia. Biasanya kaisar itu memiliki kekuasaan penuh dalam sejarahnya, meskipun sekarang lebih menjadi simbolik. Di tiap negara, kaisar ini beda-beda. Contohnya kalau di Jepang, kaisar memiliki peran seremonial, tapi di Tiongkok dan Rusia, kaisar zaman dulu itu memiliki kekuasaan penuh. Cara memilih atau menunjuk kaisar itu biasanya diwariskan dalam keluarga kerajaan. Contohnya itu seperti Kaisar Akihito di Jepang, Kaisar Franz Joseph Austria-Hungaria yang sekarang sudah tidak ada. Pangeran. Pangeran yaitu gelar bangsawan yang digunakan banyak di negara monarki, terutama di Eropa dan beberapa negara Timur Tengah. Pangeran ini dapat memiliki kekuasaan yang signifikan, terutama di negara-negara kecil atau di kerajaan. Perbedaannya pangeran di tiap negara, yaitu contohnya kayak di Monaco, pangeran memiliki kekuasaan penuh, sementara di Belgia, pangeran hanya menjadi simbol aja. Cara memilih pangeran ini biasanya diwariskan. Contoh pemimpin terkenal dari pangeran yaitu seperti Pangeran Albert II di Monaco dan Pangeran William di Inggris. Tsarevich. Tsarevich yaitu gelar untuk pewaris tahta Rusia yang berasal dari kata Tsar yang berarti kaisar dalam bahasa Rusia. Peran Tsarevich ini tadi yaitu menunjukkan status sebagai penerus tahta kerajaan Rusia, tetapi tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Tsarevich ini gelar yang hanya digunakan di Rusia sebelum revolusi tahun 1917. Cara memilihnya yaitu dengan dipilih berdasarkan garis keturunan. Contoh pemimpin terkenal yaitu seperti Tsarevich Alexei
Syah. Syah yaitu gelar yang berasal dari Persia dan digunakan oleh penguasa Iran. Syah ini memiliki kekuasaan penuh sebelum revolusi pada tahun 1979. Tapi sekarang lebih simbolik di beberapa konteks. Berbedanya di negara-negara yang lain, di Iran, Syah memiliki kekuasaan eksekutif yang besar. Sementara di negara lain, gelar ini lebih jarang digunakan. Cara memilih Syah ini biasanya diwariskan. Contoh pemimpin terkenal yaitu seperti Syah Muhammad Reza Pahlavi yang asalnya Iran dan ia menjabat di zaman sebelum revolusi tahun 1979. Ayatollah. Ayatollah yaitu gelar agama yang digunakan oleh pemimpin spiritual dalam Islam Syiah, terutama di Iran. Ayatollah ini memiliki kekuasaan politik dan agama. Ia menggabungkan peran sebagai pemimpin spiritual dan juga politik. Di Iran, Ayatollah ini memiliki peran utama dalam pemerintahan, sedangkan di negara lain lebih terbatas pada spiritual aja. Cara memilih atau menunjuk Ayatollah yaitu ditetapkan oleh badan agama. Contohnya yaitu seperti Ayatollah Ruhollah Khomeini dan juga Ayatollah Ali Khamenei. Premier, Kanselor, Kanseler. Premier yaitu gelar yang digunakan di beberapa negara dengan sistem pemerintahan parlementer atau semi-presidensial. Premier ini digunakan di beberapa negara Eropa, sementara Kanselor atau Kanseler lebih dikenal di Jerman. Premier ini memimpin kabinet dan pemerintahan serta memiliki pengaruh besar dalam kebijakan negara. Di negara seperti Jerman, Kanseler ini adalah kepala pemerintahan yang paling berkuasa. Contoh premier yaitu seperti di Inggris, yang biasa disebut Perdana Menteri, yaitu kepala pemerintahan. Sedangkan di Jerman, Kanseler lebih dominan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Cara memilih premier yaitu dipilih oleh parlemen atau partai yang menang dalam pemilihan. Contoh pemimpin terkenal yaitu seperti Angela Merkel dari Jerman dan juga Tony Blair di Inggris. Presiden Dewan. Presiden Dewan yaitu presiden yang digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan komunis, khususnya di Uni Soviet. Presiden Dewan ini memiliki peran sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan komunis, tapi ia memiliki kekuasaan yang terbatas oleh partai komunis. Presiden Dewan ini digunakan dalam konteks negara komunis dan jarang ditemui di negara demokratis. Presiden Dewan ini biasanya dipilih oleh partai politik dominan. Contoh pemimpin terkenalnya yaitu seperti Leonid Brezhnev dari Uni Soviet. Grand Duke. Grand Duke yaitu gelar bangsawan yang digunakan di beberapa negara Eropa seperti Luxembourg dan Rusia sebelum revolusi. Peran dan kekuasaan Grand Duke ini yaitu ia memiliki kekuasaan terbatas dalam pemerintahan atau pemerintahan simbolik. Contohnya yaitu seperti di Luxembourg, Grand Duke adalah kepala negara yang berperan signifikan. Sementara di Rusia, gelar ini digunakan untuk anggota keluarga kerajaan. Cara memilih Grand Duke ini biasanya diwariskan. Contoh pemimpin terkenalnya yaitu seperti Grand Duke Henry dari Luxembourg. Paus. Paus yaitu gelar tertinggi dalam gereja Katolik Roma. Ini digunakan untuk pemimpin gereja yang juga memiliki pengaruh politik. Paus memiliki kekuasaan agama tertinggi dan peran penting dalam kebijakan sosial dan juga politik, terutama di Italia dan juga di dunia Katolik. Paus ini tidak memerintah negara secara langsung, tetapi ia memiliki pengaruh besar, terutama di Vatikan dan negara-negara Katolik. Cara memilih atau menunjuk paus yaitu dipilih oleh kardinal gereja. Contoh pemimpin terkenal yaitu seperti Paus Fransiskus atau Paus Yohanes Paulus II.